Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 16 Agustus 2021. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita di pertemuan ke-6, yaitu pada video kali ini akan membahas materi tentang bab 1. Untuk kelas 8, kalian silahkan buka buku paket halaman 13-17. Untuk materi pada hari ini yaitu mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nantinya akan dibahas pelaksanaan Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Sebelumnya kita masuk ke subbab yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita sebagai warga negara, kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mempertahankan Pancasila ini bukan hanya saja tidak mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, tetapi dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disampaikan dalam butir-butir Pancasila. Kita mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaannya yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya dari sila pertama ini mengandung nilai dasar spiritual yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama. Lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir pelaksanaannya yang diantaranya adalah A. Mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa tanpa tepo sliro. Ini contohnya seperti donor darah. Artinya sila kedua ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Harus memperlakukan manusia lain yang sesuai dengan derajatnya, tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Karena setiap manusia di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Butir-butir dalam pelaksanaannya. 1. A. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.
Yang B, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang C, mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan bertanah air Indonesia. Jadi nanti jika diminta untuk menyebutkan contoh sikap sesuai dengan persatuan Indonesia atau sila ketiga, maka carilah sikap-sikap yang mencerminkan nasionalisme, persatuan, atau kecintaan terhadap tanah air. Lanjut untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi butir-butirnya, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang B, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang C, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang D, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang E, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi setiap ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Lanjut untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pelaksananya sendiri yaitu yang A, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Yang B, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang C, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang D, menghormati hak orang lain. Jadi pada intinya sila kelima ini mengandung nilai keadilan, di mana kita seharusnya bisa adil terhadap sesama, bisa seimbang antara hak dan kewajiban kita, dan bisa menghormati hak orang lain. Maka itulah contoh-contoh dari butir-butir pelaksanaan Pancasila. Maka untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, dan sebagai pandangan hidup, maka seharusnya sebagai warga negara kita harus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Pertemuan kita yang kelima ini cukup sampai di sini materinya. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan ke-6 dipersiapkan untuk ulangan harian. Materinya mulai dari bab 1 sampai bab, soalnya ada abecean dan isai. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.